Selamat sore pemirsa Binus TV, kita berjumpa lagi dalam program Sosok, sebuah program inspiratif dan inovatif yang menghadirkan seorang individu yang dapat dijadikan sosok inspiratif kita dalam menggali ruang ide secara lebih maksimal. Masih ingat Bolo-Bolo? Nah, sosok kita pada sore hari ini yaitu seorang penyanyi cilik yang sudah beranjak remaja. Untuk lebih lengkapnya, kita ada profil narasumber yang sudah dihimpun oleh tim Binus TV. Ini dia. Agustina Hermanto, lebih dikenal sebagai Tina Tun, lahir di Jakarta 20 Agustus 1993. Ia adalah salah satu penyanyi dan aktris cilik Indonesia. Ia terkenal dengan goyang ngebornya yang mirip dengan goyangan ngebor Inul Daratista. Ia terkenal lewat lagunya Bolo-Bolo. Ia juga terkenal lewat gerakan lehernya yang khas. Tina adalah anak pertama dari dua bersaudara pasangan Megawati dan Aan Hermanto. Album pertama berjudul Bolo-Bolo di tahun 1999 dengan lagu andalan bertajuk Sama lahir dan menjadi hit di pasar. Tahun 2004, Tina menjajal dunia layar lebar dengan membintangi film komedi berjudul Tina Tun dan Lenong Bocah. Dan pada tahun 2008, Tina Tun merilis album barunya berjudul I Love Music. Agustus 2011, Tina Tun telah membentuk sebuah band putri yang dinamai The Girls dan telah memiliki dua single, yakni Cinta Pertama dan Cinta Buta. Nah, itu tadi sedikit cuplikan tentang narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Tina Tun. Kita akan ngobrol lebih banyak, makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Sosok. Nah, tema kita hari ini adalah perkembangan kehidupan. Nah, di sebelah saya sudah ada langsung artis cilik yang sudah beranjak remaja dengan lagu Bolo-Bolonya. Halo Tina Tun, selamat sore. Sore. Apa kabarnya? Baik. Gimana, lagi sibuk apa aja nih hari ini? Sekarang kesibukannya sih lagi kuliah ya, tapi kan kuliahnya lagi libur. Kebetulan magangnya udah selesai, jadi ini libur semesteran gitu. Terus udah gitu ya, ada sekarang lagi coaching untuk anak-anak kecil di salah satu TV gitu, Superboy. Jadi anak-anak yang mau jadi artis gitu. Kebetulan coaching untuk talent mereka acting, mereka hosting gitu. Terus ya paling ya kayak biasa sih nyanyi, nge-host, terus ya bintang tamu aja. Oke, sibuk banget ya kayak gini. Oke lah. Nah, kalau planning kedepannya emang ada kesibukan apa? Kalau planning kedepannya kebetulan ini kan girl bandnya lagi reformat, jadi sebenarnya bukannya sekarang girl band tetap jalan, tapi lebih banyak solo kan, karena lagi promo single terbaru judulnya Kuanita gitu, jadi lagi promo-promo. Nah, girl bandnya lagi reformat nih, jadi kedepannya mungkin reformation dari girl band, terus udah gitu lagi pengen bikin single lagi, terus sama ini aja sih paling mau bikin video klip untuk yang Kuanita gitu. Itu emang lagu single terbaru ya? Single terbaru, kebetulan nyiptain sendiri juga. Terus udah gitu sebenarnya seru-seruan aja sih gitu ya, single solo kemarin pas kebetulan diterima ya udah jalan. Nah, di kuliahnya semester berapa? Kebetulan sekarang udah udah mau ke-7 ya. Semester gitu. naik 7 ya? Nanti September masuk 7. Jurusan? Jurusan Information System. Kayaknya agak beda jauh ya antara nyanyi dengan informasi. Emang suka di bidang itu atau gimana?
Sebenarnya sih waktu awal kan kebetulan memang sekolahnya itu dari waktu SMA ke ke fakultas itu ke BINUS itu waktu itu loncat dari grade 11 langsung karena kan udah ngambil IGCSE dan lain-lain lah gitu. Terus akhirnya pas milih-milih tapi memang jurusannya itu kan ada yang bisnis apa segala macam gitu kan. Emang lebih tertarik ke bisnis. Cuman kalau bisnis kan kalau mikirnya lebih ke pengalaman gitu ya. Nah, kebetulan ada satu jurusan information system, terus udah gitu juga ada bisnisnya tapi lebih ke IT-nya gitu kan. Terus mau ngambil computer science kebetulan waktu itu kan memang karena loncat jadi nggak bisa gitu kan. Ada keterbatasan juga. Akhirnya ya udah adanya information system nih untuk jurusan komputernya gitu. Terus saya mikirnya, oh ya komputer kayaknya akan kepake nih untuk ke depan lebih canggih lagi gitu kan, lebih ya pokoknya kayaknya berguna deh gitu. Akhirnya ya emang nggak tertarik banget di dunia komputer, cuman ngeliat ke depan akan berguna sih. Cuman itu aja sih dan ada bisnisnya juga, jadi kan kayaknya sinkron juga gitu. Terus kayaknya keren aja. Nah kalau emang cita-citanya sebenarnya apa sih? Cita-cita sebenarnya sih lebih di bisnis ya, tapi itu dia balik lagi kalau misalnya dengan IT dengan apa kan kita lebih ngerti sistem, lebih ngerti perkembangan teknologi, terus juga alur-alurnya dari yang kita planning, implementasi sampai selesai itu kan lebih banyak kita belajar gitu. Jadi pasti kepake lah nanti ke depannya apapun yang kita belajar. Berarti peka banget nih kayaknya sama lingkungan sekitar. Kayaknya ke depannya berarti mikirnya tuh jauh banget ya? Sebenarnya jauh banget sih enggak, tapi ya kita mikir mimpi atau apa harus jauh, tapi kalau untuk target apa sih yang ini aja dulu gitu yang memang udah ada. Oke, bagus nih, berarti pola pikirnya tuh ke depan gitu ya? Iya, harus ke depan lah. Nah, kalau perjalanan karir Tina ini gimana nih? Dari dulu kan kecil, waktu jadi artis cilik yang terkenal dengan lagu bolo-bolonya, terus habis itu bikin girl band, terus habis itu sekarang solo karir. Sebenarnya itu sih semua proses ya gitu, dan memang semua orang kan pasti ngalamin gitu dari mulai kecil ke gede. Cuman karena mungkin Tina public figure jadi memang terekspos lah gitu, karena dari kecil memang udah jadi artis cilik gitu kan. Dan itu dia ada sisi perkembangan lah ya, dari kecil waktu itu bolo-bolo terus sampai umur 10-11 apa segala macam, terus berkarir terus. Album sempet nggak bikin sih waktu itu ya, sampai udah waktu kecil sih 4 album kebetulan 4 album, terus udah gitu berhenti. Tapi tetap tuh ada main film Tina Tun dan Nong Bocah, terus ada duet-duet sama artis-artis besar gitu kan. Ngikutin zaman aja sih gitu, sampai pra remaja umur 15 tahun bikin album I Love Music gitu. Itu untuk ini ya udah gede loh gitu. Sampai yang kemarin bikin single juga sendiri udah 17 tahun, bikin girl band. Terus sampai kemarin nge-host juga di beberapa acara TV. Sekarang ya udah. Tapi kayaknya memang sempat vakum ya beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang vakum sih enggak, tapi kan memang dari dulu memang nomor 1 harus pendidikan harus gitu kan. Jadi nggak yang ngambil stripping, nggak gitu-gitu. Jadi tetap sih ada gitu, tapi sekolah terus lebih banyak off air, on air itu lebih bintang tamu dan lain-lain gitu. Nah, kalau peran orang tua Tina dan keluarga serta teman-teman Tina gimana terhadap kesibukan Tina? Sebenarnya lingkungan penting banget ya, apalagi keluarga ya, itu kan yang mendukung nomor 1 gitu. Mama nomor 1, terus oma, papa, keluarga besar mendukung banget jadi artis. Tapi papa sih concern banget about my education gitu. Jadi harus sekolah, intinya kalau tetap sekolah ya boleh apapun. Karena kan kalau sekarang sih mikirnya dulu kan waktu kecil ya sekolah terus artis itu cuman ya hobi, tapi kalau sekarang mungkin artis juga ada menjadi satu pekerjaan atau profesi. Jadi tetap dua-duanya nomor 1 kan gitu. Cuman yang penting ya semuanya jalan aja sih gitu. Karena kan kebanyakan public figure yang lainnya kadang kalau udah mulai tenar sedikit ya udah sekolahnya ditinggalin kayak gitu. Ya itu dia, makanya jangan yang cuti-cuti gitu, terus udah gitu jangan yang mikirnya entar lagi gitu lah. Yang ada di science yang penting jangan males sih sebenarnya gitu, jangan dan setengah-setengah. jangan setengah-setengah gitu. Kalau memang udah ada
yang udah ada itu kan namanya kesempatan gitu ya, di ini hajar aja. Oke tuh. Ingat pemirsa, pesan Tina, jangan malas-malas, jangan setengah-setengah. Ya. Pendidikan tetap nomor 1. Pendidikan tetap nomor Nomor 1. satu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang perkembangan kehidupan nih ya, menurut Tina sendiri perkembangan kehidupan tuh apa sih? Perkembangan kehidupan itu sebenarnya yaitu ketika kita tumbuh ya, ketika kita tumbuh dalam artian bukan tumbuh itu nggak bukan physically aja gitu, nggak orang nggak jaminan juga bahwa yang masih kecil udah lebih dewasa atau yang udah dewasa masih kecil gitu kan. Jadi orang yang berkembang itu ya yang mau belajar, nomor satu yang mau belajar, mau berubah, dan juga yang pastinya ini sih fleksibel mungkin ya, nggak yang terlalu apa sih namanya, kayaknya harus egonya terlalu tinggi untuk diri sendiri aja, dan juga yang pastinya berkembang dengan lingkungan sekitar gitu. Ketika kita bisa peduli sama orang, ketika kita bisa berinteraksi sama orang, itu kita berkembang. Oke, berarti perkembangan nggak cuma sekedar di fisik, tapi SQ-nya, EQ-nya juga ya, itu semuanya. berkembang. Dan juga yang pasti yang paling bikin kita berkembang itu sih sebenarnya pengalaman ya. Karena pengalaman itu dari pengalaman itu kita belajar, mau berubah juga, dan juga kita bisa tahu dari orang-orang banyak gitu kan. Belajar dari kesalahan juga gitu. Ya, dan sebenarnya kuncinya kalau mau belajar dari pengalaman sih pasti bisa ya, karena pengalaman banyak, kalau nggak mau belajar dari pengalaman ya buat apa kayak gitu ya. Nah, kita balik lagi nih, emang Tina udah prediksi belum sih? Maksudnya emang udah pengen nih dari kecil pengen jadi artis nanti gedenya kayak gitu? Dari dulu memang suka, tapi memang lebih ke pertama sih dukungan orang tua dulu ya. Pertama kan dulu waktu kecil sukanya ditanyain maunya apa, masuk TV gitu terus kan. Akhirnya ya udah diikutin lomba-lomba sampai akhirnya bikin lagu dan lain-lain. Akhirnya itu bikin sendiri. Dulu waktu itu 98 kan, itu udah ikut lomba-lomba dari umur 3 tahun dia udah ikut lomba tuh. Terus udah gitu 98 tuh umur hampir 5 tahun lah ya. Lagi booming-boomingnya artis-artis cilik kan gitu, ada banyak banget artis cilik yang bermunculan, dan kebetulan Tina bisa nyanyi, terus ya udah dibikin lagu, minta lagu sama Kakak Tibok, ya memang sendiri sih dari keluarga dan lain. Terus ya udah ada jalannya mungkin ya, akhirnya bolo-bolo itu diterima lah gitu sama masyarakat dan cukup booming. Akhirnya udah deh jadi artis cilik dengan gitu. Goyangan kepalanya juga. Ya sebenarnya belum sih waktu itu, bolo-bolo tuh belum. Setelah setahun, 2 tahun tuh baru. Nah itu kepikiran gak sih untuk bikin ciri khas sendiri dari Tina gitu? Ciri khasnya itu kan yang goyang kepala itu kan. Cuman waktu itu sih, ini sih iseng sih. Waktu itu kan ada Messi yang goyang kepalanya cuma kanan kiri doang. Akhirnya, ya udah katanya kalau artis cilik tuh harus punya ciri khas. Ya udah akhirnya digoyang. Masih lancar ternyata ya? Masih bisa, tapi dulu lebih lucu karena nggak ada lehernya. Oke, nah terus kita kalau misalnya kuliah tuh bagi waktunya gimana? Antara bagi waktu kuliah sama kesibukan Tina gitu. Kalau bagi waktu sih memang ya dibisa-bisain aja sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau orang mikir juga gila juga ya gitu, bisa kuliah dan juga dengan kesibukan. Cuman bisa-bisa aja sebenarnya. Yang penting itu dia, kita nggak malas dan niat sih gitu. Kayak misalnya kadang-kadang paginya syuting dulu, siangnya baru kuliah, nanti malamnya lanjut lagi gitu, atau enggak kebalikannya gitu-gitulah. Pokoknya diatur-atur aja, tapi tetap namanya sekolah kan kuliah kan ada batas absennya kan. Kalau misalnya memang satu kerjaan yang memang kayaknya opportunity-nya besar banget atau ngambil absen kan masih bisa gitu. Cuman kan nggak banyak, cuman 20% gitu. Iya, oke. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sosok. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Sosok. Nah, kita akan ngobrol lanjut nih dengan Tina. Nah, Tina nih, perjalanan karir Tina tuh dari yang waktu artis cilik sampai sekarang tuh pernah merasa jenuh gak sih? Kayaknya bosen nih begini-begini terus kayak gitu. Kalau jenuh sih nggak pernah sih sebenarnya. Cuman memang karena setiap di dunia entertain itu mungkin kalau di luaran kelihatannya enak aja ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak up and down. Bukan malahan jenuh tapi banyak tantangan gitu. Jadi apalagi pas perpindahan dari kecil ke besar itu kan banyak banget belum tahu nih pakemnya di mana dan lain-lain. Jadi susah diterima juga. Dan kita juga susah nerima diri kita sendiri gitu ketika
aduh kayaknya banyak acara yang masuk tapi kitanya udah nggak cocok atau apa gitu. Itu yang banyak goyang lah ya di apa namanya pas metamorfosis itu lah ya. Cuman memang ya so far so good sih gitu ya. Ya udah bisa jalanin teratasi aja. dengan baik ya gitu. Karena juga memang kegiatannya kan bukan cuma di situ tapi ada sekolah juga dan lain-lain. Jadi masih ada apa ya, maksudnya kegiatan lain, jadi nggak terlalu stres di dunia entertain aja gitu. Ya, kan mungkin dari pemirsa di rumah juga ada yang kegiatannya banyak nih gitu ya, mungkin ada yang ngelesin atau ada yang kuliah atau ada lain-lain. Nah, tips dan trik dari Tina nih gimana sih supaya nggak jenuh atau nggak supaya bisa membagi waktu dengan baik? Sebenarnya sih nggak jenuhnya itu mungkin karena I do what I like aja sih gitu, suka nyanyi, suka entertain orang, suka seru-seruan gitu. Jadi pada saat sebenarnya yang menjadi itu kuliah itu sesuatu yang serius menurut aku, dan dunia entertain itu kerjaan tapi sesuatu yang fun gitu, yang bisa mengobati ketika kita stres di kampus tuh, malahan pas kita kerja itu yang ya karena itu yang membuat kita nggak jenuh di dunia entertain gitu. Nah makanya kalau misalnya memang untuk yang sukanya apa pas segala macam ya do what you like gitu. Kalau memang suka didasari dengan suka ngerjainnya dengan hati dan lain-lain, itu bukan jenuh tapi malahan kayak makin senang gitu. Terus kalau misalnya nggak ada kerjaan malahan kayak aduh mana nih gitu, yang kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti benar banget ya, apapun yang kita kerjain harus kita suka, makanya kita enjoy gitu. Begitu juga dengan jurusan kuliah, dengan apapun yang harus kita sukain gitu. Malah kan kalau yang suka dipaksain misal dari orang tua harus jadi begini, harus jadi begini, malah jadi itu jadi justru ini sih apa namanya, ada keterpaksaan dan jatuh-jatuhnya nggak maksimal sih, karena kalau misalnya ada kan beberapa nggak mungkin lah namanya anak kampus kan, nggak mungkin semua pelajaran suka gitu. Paling dari 5 1 doang yang suka, sisanya kayak killing gitu. Cuman balik lagi kadang-kadang ada beberapa yang memang kalau memang itu bagus untuk ke depan apa segala macam ya disuka-sukain gitu, mau nggak mau. Karena ketika kita lihat hasil atau kita mendapatkan sesuatu itu juga satu kepuasan. Passionnya juga harus di situ ya. Passion, iyalah harus. Jadi yang penting kan kita melakukan apa kan harus ada tujuan juga. Ini buat apa nih gitu. Kalau nggak ada tujuan juga mana ada semangatnya gitu kan. Kalau misalnya memang tujuannya nggak gitu apa ya, itu berarti sesuatu yang kita suka kita lakuin ya anggap aja itu sebagai buat kita apa ya, enjoy the things aja gitu, buat entertain aja gitu. Buat refreshing lah kalau misalnya kayak gitu. Oke, nah masih ngomongin tentang perkembangan kehidupan nih. Perkembangan apa sih yang Tina harapkan ke depannya? Yang pastinya berpikir lebih dewasa gitu kan, terus lebih apa ya, lebih pengennya sih ya ini aja sih, go with the flow tapi tetap ketujuan tetap gitu, jadi nggak yang tergoda dengan cobaan-cobaan yang enggak gitu. Yang penting sih itu tetap berkembang sesuai ini aja sih, sesuai dengan go with the flow lah semuanya gitu. Yang penting kedepannya lebih banyak apa namanya, mungkin lebih ini sih ya, pengennya lebih peka dengan sesama gitu, apalagi jangan terlalu ngeliat ke atas ya, ngeliat ke bawah juga. Lebih pengen banyak lebih melakukan sosial dan lebih berguna buat orang-orang. Jadi perkembangan diri kita itu nggak hanya berguna buat diri sendiri tapi buat sekitar dan orang yang memerlukan. Biar apapun yang kita lakukan biar bisa jadi berkat juga buat orang lain gitu ya. Tapi go with the flow juga harus punya pegangan lah ya, kalau misalnya maksudnya go with the flow itu adalah ya kita ngikutin apa yang ada, tapi tetap kita kan punya satu tujuan. Tapi di mana kita terlalu ngoyo sama tujuan kita itu akan menjadi satu kekecewaan ketika kita nggak bisa sampai gitu. Tapi kalau misalnya kita ikutin dan tiba-tiba di tengah, tapi kan tetap nih jalannya tetap gitu kan, lurus aja. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kita mendapatkan, di tengah kita perjuangan itu, di tengah kita ngalir aja begitu, tapi ada satu kesuksesan kecil, itu akan membuat kita makin semangat dan membuat kita akan jadi besar nantinya. Tapi jangan sampai lupa kalau di selain kesuksesan pasti ada kegagalan, ada halangan. Nah itu yang bikin susah untuk tetap jalan gitu ya. Sebenarnya sih nggak ada yang namanya gagal sih ya sebenarnya. Kalau gagal itu bukan gagal tapi lebih ke belajar gitu. Jadi ketika kita ngalamin apa namanya nggak nyampe, itu sebenarnya ya udah awal kita belajar untuk, sebenarnya itu awal belajar untuk sukses gitu. Oke, nah benar-benar inspiratif banget ya Tina nih. Semoga. Nah terakhir nih, kesan pesan Tina dan harapan Tina untuk pemirsa yang lagi nonton nih.
Buat pemirsa yang lagi nonton, khususnya kalau misalnya memang anak-anak kampus kan seumuran juga gitu ya. Iya. Intinya sih ini aja ya, nggak ada yang nggak mungkin lah gitu. Kalau misalnya kita bilang pasti bisa, itu pasti nggak mungkin nggak. Ya yang penting tetap dengan perjuangan dan lain-lain. Terus juga intinya berkembang itu nggak selalu semuanya baik gitu kan. Berkembang itu kadang-kadang kita ngalamin yang namanya kok jadi gini, kok jadi gitu. Tapi balik lagi, syukurin lah yang apa yang ada, karena jangan selalu ngeliat ke atas. Ngeliat ke atas itu harus untuk motivasi, tapi kita ngeliat ke bawah juga untuk kita bersyukur gitu aja. Oke, dan kita juga harus harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada Itu dia. gitu ya. Penting banget itu. Iya, makanya dan ada Charles Darwin bilang, it's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that most adaptable to change. Jadi orang-orang yang justru malah bisa beradaptasi dengan perubahan, itulah yang bisa bertahan. Gitu. Ya. Oke, dan terima kasih Tina. Iya, sama-sama. Dan terakhir pemirsa, inilah video klip dari Tina Tun, Cinta Pertamaku. Ku selalu ingat padamu ketika kau senyum padaku. Apakah mungkin ku telah jatuh cinta sejak pandanganmu pertama?